Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita masuk di mata kuliah Hukum Pemilihan Daerah dengan materi pembahasan pemilihan umum kepala daerah. Ya, kita udah masuk ke pemilihan umum kepala daerah. Ini mungkin bagi kita udah adalah beberapa kali kita ikut serta dalam pemilihan umum kepala daerah, ya kan? Kalau saya udah ada tiga apa empat gitu kan. Nah, saya mulai memilih itu secara langsung itu tahun 2005. Di tahun 2005 udah memilih secara langsung. Itu presiden pertama kali yang pemilihan secara langsung. Itulah kalau di pilkada ini setelah 2005 itu ada tuh pemilihan kepala daerah secara langsung. Jadi di sini peranan kepala daerah sangat besar, merupakan inti dari pergerakan pemerintahan di suatu daerah tersebut, kan? Dalam hal pelaksanaan tugas-tugas otonomi untuk mengembangkan daerahnya. Jadi kepala daerah ini adalah orang yang bertanggung jawab penuh kepada daerahnya. Daerahnya maju, dia yang dapat pujian. Daerahnya mundur, dia yang dapat cacian, ya kan? Ketertinggalan daerahnya dapat cacian. Itulah disinilah perannya, bagaimana dia menjadi seorang kepala daerah, memberdayakan stakeholder yang ada di daerah. Kan banyak tuh PNS di kementerian di pemerintahan daerah, ya kan? Sama kayak di pemerintahan gubernur ada PNS-nya, gimana diberdayakan supaya membantu mengembangkan. Kan banyak ini kepala daerah ini hampir sama sih tugasnya dengan presiden, ya kan? Kalau presiden menangani satu Indonesia, kalau kepala daerah menangani satu daerah. Memajukan satu Indonesia dengan memajukan satu daerah, kan? Daerah kecilnya gimana kita kalau sebagai kepala daerah harus memajukan segala hal, pendidikan, pariwisata, ya kan, kesehatan. Nggak ada lagi keluhan-keluhan warga yang kesehatannya ditolak, yang nggak dapat kamar. Ini harus menjadi pandangan dari para kepala daerah ini. Karena kalau sampai ada misalnya udah punya BPJS ternyata nggak dapat kamar, itu kan yang jelek adalah manajemen dari pemerintahan daerah, ya. Gimana rumah sakit tidak bisa menampung pasien, gimana hubungan kerjasama antara pemerintahan daerah dan Kementerian Kesehatan, bagaimana pengawasan daerah dari Kementerian Kesehatan dalam menyalurkan bantuan kesehatan kepada rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun swasta. Karena banyak nih rumah sakit swasta yang saat sekarang ini pun banyak menerima pasien-pasien, tapi dana yang mereka bilang tidak turun, ya kan? Jadi keberhasilan seseorang menjabat suatu jabatan dalam menjalankan tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya, ya kan? Tergantung pada kualitas diri. Makanya kalau menjadi pemerintahan daerah, jangan karena sesuatu, jangan karena mengharapkan sesuatu, ya. Tapi kalau kalian ingin menjadi wakil-wakil daerah, kepala daerah, DPRD, anggota legislatif, ya kan, itu pastikan kalau kalian mempunyai sesuatu yang ingin diberikan. Jadi bukan mencari sesuatu, tapi memiliki sesuatu yang ingin diberikan kepada masyarakat, ya. Ini bukan maksud uang atau apa ya, tapi ide-ide kerja, bagaimana mengembangkan daerah, memberdayakan masyarakat supaya masyarakat ikut serta, banyak yang bisa dilakukan.
Jadi disinilah perannya. Keberhasilan seseorang menjabat sebagai kepala daerah di dalamnya menjalankan tugasnya tergantung pada kualitas yang dimilikinya, ya kan? Nilai intinya tadi, kualitas yang dimilikinya. Kayak kalau nggak punya kualitas kita, jangan coba-coba maju, ya. Jadi yang ada cuman duduk-duduk saja. Yang bekerja adalah orang partainya. Hati-hati kan, ujung-ujungnya terlibat korupsi, tertangkap KPK, terendus BPK, ya. Karena kita sebagai pejabat negara, semua harta kekayaan kita dipantau BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, ya. Jangan sampai nomor handphone kita dipantau, ya, karena sedikit kita berbuat kesalahan, nomor-nomor kita itu dipantau selama kita menjabat, kan? Jadi di sini pengertian pemilihan kepala daerah kita lihat di dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yungto Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005, bahwasanya sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan garis miring atau kabupaten garis miring kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, jadi pemilihan ini tetap didasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar, sehingga nilai-nilai dari Pancasila itu dapat diterapkan, dapat disampaikan ke masyarakat, ya. Jadi masyarakat merasa bahwa kepala daerah itu memperhatikan mereka, ya. Jangan sampai masyarakat merasa diabaikan, tidak diperhatikan, ya. Selanjutnya dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, jadi yang saya bilang semalam, yang saya bilang tadi, kalau pemilihan daerah, pemilihan mulai dari tahun 2004-2005 itu mulai dari pemilihan umum kepala daerah, legislatif, ya, presiden, wakil presiden, wali kota, gubernur, itu udah secara langsung, ya, bebas kita memilih siapa calon yang kita inginkan untuk memegang jabatan, ya. Seperti anggota legislatif, kita jangan asal milih anggota legislatif, kita pelajari. Kalau ada kampanye mereka, kalau memang kita tidak bisa mengikutinya, ambil selebarannya, kita baca, kita pelajari, bermanfaat nggak untuk masyarakat, ya kan? Jangan asal pilih karena nggak tahu apa-apa, nggak tahu siapa calon yang ada, terutama di legislatif, nggak tahu calonnya, sementara juga harus memilih, udah main cucu-cucu aja, ya. Tahu entah siapa yang dicucu. Hati-hati, kita harus betul-betul tahu. Yang di ayat 2-nya, pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi calon-calon kepala daerah ini diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Inilah yang mereka yang ada kursi untuk memajukan calon-calonnya diajukan berpasangan, ya, mau dari satu partai, mau koalisi 2 partai, terserah. Ada juga kalau nggak
saya lupa di tahun berapa yang pemilihan gubernur kita yang calonnya ada 5. Itu ada calon independen. Ya, ada juga calon independen dibenarkan untuk gubernur dan wali kota masih dibenarkan calon independen tanpa partai. Itulah yang ada, cuman dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ada. Jadi di pemilu ada kadang ada itu dia harus mengumpulkan beberapa fotokopi KTP persetujuan agar dia dapat maju. Kita lihat di pasal 56 ayat 2 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah salah seorang calon kepala daerah dan provinsi seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Barat yang bernama Lalu Ranggalawe mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, khususnya terkait dengan ketentuan hanya membuka kesempatan bagi partai politik dan gabungan partai politik dalam pencalonan kepada wakil kepala daerah. Nah, jadi setelah gugatan itu ada putusan MK ya yang mengabulkan calon perseorangan. Yang saya bilang tadi, calon perseorangan dibenarkan dalam pengajuan kepala daerah. Nah, jadi selanjutnya setelah dibenarkan adanya calon perseorangan pada tanggal 28 April menegaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jadi dirubah dia. Jadi pemilihan pemerintahan daerah itu dibenarkan oleh dengan calon independen. Ya. Calon independen. Selanjutnya, pemilihan terhadap sistem pemilihan langsung merupakan koreksi atas pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2002 tentang tata cara pemilihan, pengesahan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi sebelum ini seperti saya bilang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, pemilihan itu dilaksanakan oleh DPRD, ya. Sama seperti dulu juga pemilihan presiden dilaksanakan oleh DPR, MPR, ya. Pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi, wali kota oleh DPRD kabupaten kota. Mereka lah dulu yang memilih. Tapi setelah reformasi ditentukan bahwa pemilihan dilakukan secara langsung agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung. Dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa maksudnya di sini? Bahwa seluruh calon wali kota ataupun gubernur harus memiliki agama. Apapun agamanya, kita tidak bicara satu agama tertentu. Makanya dibilang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua agama dapat mengajukan calon dan jika memang mampu. Selanjutnya, setia kepada Pancasila dan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus 45 dan kepada negara kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah. Jadi harus setia. Dalam hal ini setia ini kalau kita lihat tidak pernah mengucapkan sumpah setia terhadap negara lain. Ya. Ada nih beberapa menteri yang terdahulu yang ternyata sudah mengucapkan sumpah di negara
lain seperti negara Amerika dan sebagainya, ya kan? Kalau ini masa gitu. Ada waktu pertama kali Jokowi naik itu, saya lupa nama menterinya, dia udah sumpah di negara Amerika, dia udah punya paspor Amerika. Nggak bisa, makanya semalam itu ribut, dia langsung diturunkan. Nggak bisa kalau kalian punya 2 paspor itu nggak bisa, pasti nggak bisa. Lain hal kalau anak di bawah umur biasanya bisa punya 2 paspor, dibenarkan sampai dia berusia dewasa. Tapi kan nggak juga mereka bisa jadi calon, ya kan? Yang bisa punya 2 paspor di negara Indonesia hanya anak di bawah umur atas perkawinan salah satu orang tua Indonesia, yang lainnya adalah warga negara asing. Ya, jadi kalau aturan di negara Indonesia, kalau salah satu orang tuanya di Indonesia dan lahirnya di Indonesia, maka warga negara Indonesia. Ya, kalau aturan di negara asing, ya kalau di aturan di negara asing, dimanapun lahir, kalau ada kalau ada orang tuanya adalah warga negara mereka, maka tetap sebagai warga negara mereka dikeluarkan paspornya. Jadi makanya kalau anak-anak yang blasteran dengan bule-bule asing itu pasti paspornya 2, sampai anak itu berusia 18 tahun sudah bisa memilih, menentukan pilihan dia mau warga negara mana. Selanjutnya, berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkatan atas atau sederajat. Jadi ketentuan untuk calon ini sebenarnya ada SMA, ya. Tapi banyak sekarang karena udah kemajuan pendidikan, ya kan, yang sarjana-sarjana dimajukan oleh partai politik yang mempunyai ilmu, biasanya yang aktivis, ya kan, dosen-dosen, yang bisa mengaplikasikan ilmunya di dalam pemerintahan. Selanjutnya, berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. Ini usianya. Ada sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang ditunjuk. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih. Jadi kalau udah 5 tahun atau lebih nggak boleh lagi mengajukan diri sebagai calon. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini ada juga ketentuan nanti pencabutan hak pilih. Ya. Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di daerahnya. Ini merupakan hal yang wajib. Makanya mohon maaf, saya heran juga yang di masa lalu kenapa Bapak Jarot bisa jadi calon wali kota gubernur Medan, ya kan? Sementara dia sama sekali nggak pernah ke Medan. Kenapa dia bisa dicalonkan Medan? Saya mohon maaf, bukan maksudnya dia tidak bagus, tapi dia pasti tidak mengenal daerahnya. Daerah, kalau dia menjabat pasti tidak terlalu mengenal daerah Sumatera Utara. Karena dia tidak pernah tinggal di Sumatera Utara. Selanjutnya, menyerahkan daftar harta kekayaan pribadi dan bersedia diumumkan. Jadi kalau kita mengajukan calon, kita menyerahkan daftar harta kekayaan pribadi, semuanya, sekecil-kecilnya. Misalnya ada celengan batu pun harus dilaporkan, harus
dilaporkan. Ada harta bergerak, harta tidak bergerak, itu harus dilaporkan. Apapun yang ada di rumahnya, sekecil-kecilnya itu harus dibuat dalam laporan harta kekayaannya. Selanjutnya, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi nggak ada putusan pailit terhadap dirinya. Putusan pailit ini nanti ada di hukum dagang, kalau kalian udah mempelajarinya. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Nah, dalam hal ini yang terekspos ya di media internet, media sosial, media elektronik, nggak pernah terekspos. Memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak. Jadi seluruh warga negara Indonesia ya, saya himbau ya, uruslah NPWP, wajib memiliki NPWP. Nggak usah takut ngurus NPWP. Kita ngurus NPWP walaupun misalnya kita belum bekerja, bukan berarti kita harus bayar pajak. Ya, bikin di situ belum bekerja, maka kita tidak kena pajak. Nah, kita ngurus NPWP bukan semerta-merta langsung kena pajak. Dilihat misalnya ketentuan kalau masih sendiri itu, kalau nggak salah saya, kalau belum berubah ya, itu 1.300.000 atau 1.800.000 baru kena pajak. Di atas itu baru kena pajak. Kalau di bawah itu penghasilannya tidak kena pajak. Nah, kalau yang udah berkeluarga, kalau belum punya anak itu 21 apa 23 apa 28, seperti itu juga. Jadi nggak usah takut, laporkan. Karena apapun nanti, kalau misalnya kita buka tabungan aja, pihak bank minta NPWP, ya kan? Nah, kita buka investasi di mana aja, tetap masukkan NPWP. Kalau enggak, pajaknya terkena lebih tinggi. Pajaknya bisa kena 10%. Kalau pakai NPWP, kalaupun kena pajak hanya 2,5%. Selanjutnya, menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap ya, yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, serta keluarga kandung suami atau istri. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Jadi kalau udah pernah menjadi 2 kali wakil kepala daerah, nggak boleh jadi wakil. Tapi kalau dia mau jadi kepala daerahnya bisa, ya. Begitu juga kalau udah 2 kali menjadi kepala daerah, dia nggak bisa lagi selanjutnya kepala daerah. Kalau mau jadi wakilnya bisa. Nah, itu yang bisa. Jadi satu orang tuh hanya batasnya 2 kali, 2 periode, 10 tahun. Selanjutnya, tidak dalam status pejabat kepala daerah. Ya, tidak boleh ada kita kalau mengajukan diri sebagai kepala daerah, kita tidak boleh ada jabatan di pemerintahan. Misalnya kita sebagai PNS punya jabatan, atau kalau seperti semalam tuh ada anak SD sebagai tentara, maka mereka harus mundur dulu baru mengajukan diri. Selanjutnya, ada mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya. Kan harus dia mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri bukan cuti. Jadi berhenti. Jadi kalau kalian sebagai PNS ingin mengajukan diri sebagai kepala daerah, terka-terka kalian bisa duduk apa enggak. Jangan sampai kalian sudah mengundurkan diri, pekerjaan hilang, kalian tidak terpilih, kan? Kecuali memang keluarganya keluarga sultan, keluarga kalian keluarga sultan. Selanjutnya, dalam pasal 59 menyatakan bahwa satu, peserta pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah adalah
pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Yang kedua, pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dalam ayat 1 huruf A dapat mendaftarkan pasangan calon yang memenuhi syarat tersebut. Ya. Lanjut, sejak tahun 2011 berita tentang pemilihan kepala daerah di Indonesia selalu menjadi perhatian publik, ya. Dari di mana ini? Dari pemberitaan-pemberitaan tentang pemilihan kepala daerah langsung. Berbagai kasus dan masalah sepanjang proses pilkada yang terjadi kita bisa lihat, ya. Asal setiap pemilihan, baik itu pilkada, gubernur, wakil gubernur, presiden, pasti ada gugatannya, ya. Setelah bisa kita lihat banyaknya kepentingan akan pemilihan ini. Akibat banyaknya pihak yang memperebutkan jabatan tersebut dan seolah tidak memperdulikan atas risiko dan kewajiban yang harus diemban dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah yang sebenarnya. Jadi hanya ingin berlomba mendudukinya, tapi nggak tahu nih ada resiko di belakangnya, ya. Nggak tahu ada resiko di belakangnya, tuntutan warga yang sekarang semakin kritis, ya kan? Jangan pula kita kalau jadi kepala daerah misalnya dan jadi anggota legislatif nggak senang dengan kritikan, main tangkap. Jangan seperti itu. Lanjutnya, kepala daerah harus memiliki 6 perilaku yang sinergi dengan tuntutan era reformasi saat ini. Apa itu? Yang pertama, perilaku kepala daerah yang memiliki akuntabilitas politik. Akuntabilitas publik. Ya. Yang kedua, perilaku kepala daerah yang dapat melaksanakan good governance. Good governance ini asas-asas umum pemerintahan yang baik, mesti ngerti, ya. Pola perilaku transparan seorang kepala daerah. Nah, kalau kalian udah duduk sebagai kepala daerah, maka segala sesuatu kehidupan kalian sekecil-kecilnya itu menjadi sorotan. Nah, nggak bisa kalian sembunyi-sembunyi. Siapapun tamu datang ke rumah kalian itu pasti ketahuan. Walaupun datangnya jam 12 malam misalnya, hari Minggu jam 12 malam, jam 2 pagi, tetap tahu. Karena bukannya pemerintahan yang memasang CCTV, tapi banyak CCTV warga. Ya. Warga yang sekarang makin kritis main lapor. Bapak wali kota itu katanya jam 2 pagi nerima tamu. Nah, mulailah diusut KPK siapa tamunya, ada keperluan apa, kan? Jadi harus transparan. Pola perilaku kepala daerah yang membangun jaringan kerja. Jadi kalau kita sebagai kepala daerah, kita tidak bisa kerja sendiri. Kita juga tidak bisa asal main suruh. Kalau kita asal main suruh, orang mungkin akan ngerjakan tapi nggak ikhlas, hasilnya nanti bersalahan. Lebih bagus kita membangun jaringan kerja, kita merangkul orang-orang yang kita butuhkan untuk membangun daerah. Agar apa? Agar dia pun bekerja sama kita enak. Kita menyuruhnya pun dengan enak juga. Nggak ada penolakan. Selanjutnya, perilaku kepala daerah
dalam membangun organisasi pemerintah daerah sebagai pembelajaran. Keenam, perilaku kepala daerah yang berorientasi ke masa depan. Jika dilihat dari aspek yuridis ketatanegaraan, kita bisa melihat pemilihan langsung kepala daerah yang tertuang dalam pasal 32 tahun 2004 yang merupakan gagasan yang menarik bagi terwujudnya demokrasi di tingkat lokal. Ya kan? Jadi pantauan juga ini gimana suksesnya suatu daerah melaksanakan demokrasi melalui pemilu. Ya. Jangan pemilu hanya sebatas kewajiban. Kewajiban karena banyak juga sekarang masyarakat yang sudah menganggap seperti itu. Ya, setiap 5 tahun sekali ada pemilu, ya pemilu presiden, wakil presiden, legislatif, wali kota, gubernur, tapi yang nggak berubah-ubah juga kehidupan kami, sama aja, kan banyak kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai masyarakat merasa bosan dalam menentukan masa depannya sendiri. Keberhasilan ada juga di sini kelebihan dalam pemilihan secara langsung. Yakni yang pertama, proses demokratisasi memang real berjalan karena masyarakat akan terlibat langsung di dalamnya. Posisi kepala daerah akan cukup kuat, terkesan lebih objektif. Nah, peluang terjadinya kasus politik akan semakin menipis. Sense of public accountability menjadi jelas. Jadi jika dilihat pun belum tentu sedemikian mudah dalam mewujudkan pelaksanaan di lapangan, dikarenakan sejumlah analis berkeyakinan kelemahan pokok dari pemilihan yang ada sekarang diakibatkan adanya law enforcement belum secara tegas untuk ditegakkan. Karena itu law enforcement menjadi kata kunci untuk ditegakkannya tanpa pandang bulu. Lebih objektif bisa jadi benar karena memang melibatkan banyak orang menentukan pilihan. Peluang terjadinya politik uang masih sangat terbuka. Artinya sistem langsung ini bukan jaminan membebaskan sepenuhnya money politik. Jadi pilkada secara langsung oleh rakyat yang terus bergulir di masyarakat, dilakukan secara kajian secara mendalam sejauh mana kesiapan masyarakat dan pemerintah untuk menyelenggarakannya. Berbagai instrumen kita lihat siapkan secara matang, jangan sampai hasilnya sama saja dengan sebelumnya atau bahkan lebih parah. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, jangan saja kita setiap 5 tahun melakukan pemilihan yang nggak berubah-ubah daerahnya, seperti itu saja, tetap aja nggak ada kemajuan daerahnya. Masyarakat masih segitu aja. Ya, bahkan mungkin tingkat kemiskinan semakin meninggi. Kalau dari pemerintah mungkin tingkat kemiskinan tidak semakin meninggi, tapi dari pandangan masyarakat bisa jadi meninggi. Menurut Bambang Wijoyanto, setidaknya ada 3 hal penting yang menjadi dasar serta alasan utama
Desakan masyarakat agar pemilihan kepala daerah secara langsung segera dilaksanakan. Pertama, masyarakat menginginkan agar kepala daerah lebih akuntabel kepada rakyat pemilihnya dan bukan kepada fraksi dari partai politik yang memilihnya atau pejabat pemerintah yang ikut serta dalam hasil pemilihan itu. Kedua, rakyat menghendaki agar kepala daerah lebih berorientasi pada kepentingan rakyat. Rakyat pemilih kelak akan dapat menentukan sendiri apakah kepala daerah tertentu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua. Pemilihan langsung akan membuat basis tanggung jawab kepada daerah untuk berpucuk pada para pemilih sejati, bukan hanya kepada interest politik dari kekuatan partai politik saja. Ya. Jadi diharapkan kepala-kepala daerah itu bukan hanya patuh dan taat kepada partai politik, tapi juga melihat kepada masyarakatnya. Pemilihan umum merupakan wujud kebebasan masyarakat dan rasionalitas individu untuk memilih pemimpinnya. Jadi harapannya kalau udah dipilih secara langsung oleh masyarakat, maka wakil-wakil itu wali kota, gubernur yang dipilih secara langsung diharapkan dapat mendengarkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Ya. Jangan pula mengabaikan aspirasi masyarakat. Karena kalau sampai mengabaikan, masyarakat tidak percaya, maka kalau calon itu mencalonkan di pemilu yang selanjutnya, pasti tidak akan dipilih. Selanjutnya, pelaksanaan pilkada langsung di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang 1945 dan berdasarkan prinsip otonomi daerah yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Seharusnya memang wakil-wakil daerah ini merekalah yang tahu keunggulan dan kekurangan dari daerahnya, sehingga keunggulan itu dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk masuk ke kotanya. Kekurangan dapat menjadi pembelajaran untuk dapat diperbaiki menjadi lebih baik. Pada pemilu legislatif dan presiden tahun 2004, bangsa Indonesia telah memberikan kapasitas daripada dunia internasional bahwa dirinya pun mampu menegakkan prinsip demokrasi dalam tataran yang lebih asasi. Jadi dari situlah sudah dilihat jadi pandangan dunia, oh kita juga sudah bisa dalam sistem demokrasi yang ada. Ya. Dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ada dalam beberapa masa. Yang pertama dalam masa persiapan pembentukan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan. Yang kedua, pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Yang ketiga, perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Yang keempat, pembentukan panitia pengawas PPK, PPS, dan KPPS. Yang kelima, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.
Jadi dari setiap pemilihan itu ada tim pemantaunya. Dalam tahap pelaksanaan meliputi penerapan daftar pemilih, pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon terpilih. Yang tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ada dua hal yang harus digarisbawahi dalam pelaksanaan pemilihan umum secara langsung. Yang pertama, adanya kecenderungan rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Ya, ini selalu terjadi dalam setiap pemilihan. Ini ada implikasi dari demokratisasi di daerah tidak sepenuhnya mampu mengontrol proses-proses terjadi dalam pelaksanaan pilkada. Kita bisa lihat di putusan MK 138 garing PUU strip 7 Romawi garis miring 2009 dalam pasal 2, pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 3, pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ada dalam aturan-aturannya, kita bisa lihat di situ. Dalam Perpu nomor 1 tahun 2004 merupakan penyempurnaan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 apabila Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 atau pencalonan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak halnya dengan Perpu nomor 1 tahun 2014 yang hanya mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung. Lahirnya Perpu nomor 1 tahun 2014 semakin bertegas gagalnya Undang-Undang nomor 2 tahun 2014. Nah, di sini kita bisa melihat pemilihan kepala daerah secara langsung itu diinginkan oleh masyarakat, ya, diinginkan oleh masyarakat. Tapi tatanan pelaksanaannya harus tetap diawasi. Kenapa? Karena banyaknya praktek money politik yang tidak tercium oleh pengawas-pengawas atau aparat yang berwajib. Ya, masyarakat juga jangan terlalu mau diberi untuk memilih salah satu calon. Berapa banyak yang diberikan oleh para calon untuk kita memilih mereka? 100.000. Ya, 100.000 untuk 5 tahun. Kalau 100.000 aja seminggu berturut-turut selama 5 tahun dikasihnya nggak apa-apa. Tapi 100.000 sekali dikasihnya untuk 5 tahun. Bagikan berapa satu hari kalian dapat, ya kan? Jadi kita juga harus pintar. Kalau disuruh pilih bapak ini ya, nih dikasih uang saku dari bapaknya. Oh kurang pak, nah, jangan segini lah pak, masa untuk 5 tahun segini. Nah, kita harus bisa. Jadi jangan mau kita dibodoh-bodohi calon itu sehingga kita pun terikut. Kita boleh ikut memilih, ikutlah memilih. Kalau saya bilang ikut saja memilih. Kenapa? Takutnya ada tindakan-tindakan kecurangan jika kita sampai tidak memilih. Yang dipergunakannya lah hak pilih kita oleh orang lain dan segala macam. Suka tidak suka kita dengan calonnya, harapnya kita memilih supaya menghindari kecurangan yang mungkin terjadi dengan kita tidak memilih. Ya, inilah dalam hal pemilu kada yang dapat kita paparkan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.